warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkafi Hasan dari kelas 3C Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 151420084. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan teori tentang antropologi. Nah, langsung saja. Kata antropologi berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Tujuan dari antropologi adalah untuk membangun masyarakat dengan mempelajari perilaku bagaimana manusia dapat bermasyarakat dalam suku bangsa dan budaya manusia. Menurut Ralph dan Harry, antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dan semua yang dikerjakan oleh manusia. Menurut David Hunter, antropologi sebagai keilmuan yang lahir dari keingintahuan mengenai manusia yang tidak terbatas. Menurut Zerhon Doda, antropologi sebagai suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia. Menurut William A. Haviland, antropologi sebagai studi mengenai umat manusia, di mana antropologi berusaha menyusun generalisasi tentang manusia dari perilakunya untuk mendapatkan pengetahuan keanekaragaman manusia itu sendiri. Menurut Kojaraningrat, antropologi merupakan suatu studi mengenai umat manusia dengan mempelajari berbagai bentuk fisik, warna dan budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Antropologi muncul dan mulai berkembang sejak abad ke-15. Secara umum, perkembangan antropologi dibagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, fase pertama dimulai sejak kemunculan studi antropologi, yaitu pada abad ke-15 hingga abad ke-18. Pada akhir abad ke-15, orang Eropa mulai menjelajah dan mendatangi suku-suku bangga di benua lain. Benua yang dikunjungi adalah Afrika, Amerika, dan Asia. Penjelajahan tersebut menghasilkan laporan serta kisah-kisah perjalanan. Laporan dan kisah tersebut ditulis oleh para pelaut, musafir, pegawai kolonial, dan pendeta penerjemah. Orang Eropa tertarik dengan berbagai kisah dan laporan tersebut. Nah, selain itu, bahan pengetahuan tersebut adalah bahan etnografi yang secara umum tidak teliti dan hanya mendeskripsikan hal yang aneh saja. Pada akhir abad ke-18, bahan etnografi tersebut menarik perhatian para ilmuwan Eropa. Pada waktu inilah usaha integrasi bahan etnografi muncul. Para ilmuwan Eropa memulai suatu usaha untuk mengintegrasikan bahan etnografi dari seluruh dunia menjadi satu. Kemudian pada fase kedua, pada pertengahan abad ke-19, antropologi mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan informasi mengenai tingkatan kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Pada fase ini, muncul karangan yang menyusun bahan etnografi berdasarkan cara berpikir evolusi dan difusi. Selanjutnya yaitu fase ketiga. Fase ketiga adalah masa di mana antropologi mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa untuk kepentingan pemerintah kolonial. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian mengenai masyarakat masa kini yang kompleks. Fase ini berkaitan dengan kemantapan kekuasaan dari negara-negara penjajah Eropa. Kemudian yaitu fase keempat ditandai dengan terjadinya dua perubahan penting, yaitu makin hilangnya bangsa-bangsa primitif dan timbulnya sikap antipati terhadap kolonialisme. Pada masa ini, antropologi seolah telah kehilangan lapangan dan objek penelitian, sehingga mengembangkan lapangan penelitian baru. Fase ini, antropologi menetapkan tujuan barunya. Antropologi memiliki tujuan akademik untuk mencapai pengertian makhluk hidup secara umum dengan jalan mempelajarinya. Tujuan praktis antropologi adalah mempelajari beragam warna masyarakat
suku bangsa di dunia ini untuk membangun bangsa tersebut. Nah, sekarang adalah konsep esensial antropologi, yaitu yang pertama, kebudayaan. Dalam bahasa Latin, kebudayaan disebut dengan kultura yang berarti berkembang dan tumbuh. Kebudayaan mengacu pada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua yaitu evolusi. Evolusi merupakan sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Yang ketiga ada kultur area atau daerah budaya. Suatu daerah budaya merupakan daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Yang keempat, enkulturasi. Enkulturasi merupakan sebuah sikap memahami proses kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Yang kelima yaitu difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu muncul. Yang keenam, akulturasi. Akulturasi merupakan proses ataupun saling mempengaruhi dari satu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya. Lambat laun unsur-unsur kebudayaan yang ada diakomodasikan ke kebudayaan itu sendiri, akan tetapi masih memegang unsur kebudayaan aslinya. Kemudian yang ketujuh yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme berarti penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Pemahaman seperti ini dapat menghambat komunikasi antar budaya. Yang kedelapan, tradisi. Tradisi merupakan pola perilaku yang dilakukan berulang kali oleh sekelompok orang. Lama-kelamaan pola perilaku tersebut menjadi sebuah tradisi. Kemudian yang kesembilan, ras dan etnik. Ras merupakan sekelompok orang yang memiliki beberapa kesamaan berdasarkan aspek fisik yang disebabkan karena adanya faktor keturunan. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang ke-10, stereotip. Menurut Fred Egan dalam bukunya yang berjudul Intercultural Communication and Introduction bahwa stereotip merupakan salah satu penghambat terjadinya komunikasi antar budaya. Stereotip adalah persepsi terhadap seseorang berdasarkan kelompok mana orang itu dikategorikan atau berdasarkan keyakinan tertentu. Kemudian yang ke-11 adalah kekerabatan. Menurut Malinowski, keluarga atau kekerabatan merupakan suatu institusi domestik yang bergantung pada afeksi. Selain itu, konsep kekerabatan juga ingin menegaskan bahwa tujuan dari keluarga adalah membesarkan anak. Kemudian yang ke-12, magis. Menurut antropolog J.G. Fraser dalam karyanya yang berjudul Golden Bough, magis berarti penerapan yang salah dalam dunia material. Dunia material ini mendukung adanya pemikiran terkait dunia yang semu. Kemudian yang ke-13 ada tabu. Tabu dalam ilmu antropologi berarti terlarang. Dalam hal ini contoh tabu adalah bersentuhan dengan kepala suku. Kemudian yang ke-14 perkawinan. Secara umum konsep perkawinan mengacu pada konsep formal pemaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis dan dilakukan secara seremonial, simbolis, serta semakin dikarakterisasi oleh adanya kesederajatan, kerukunan, dan keberagaman dalam hidup berpasangan. Di sebagian besar tradisi, perkawinan juga dimaknai sebagai proses institusi sosial dan wahana untuk mengembangkan keturunan. Nah, sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.